Dia dapat dilindungi 5 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta. Di sini ya aman-aman aja. Tapi yang pasti itu jelas karena penegakan hukum yang sangat lemah, sangat lemah. Saat ini ternyata alami ya sekitar itu COVID ya, tapi tidak tutup kemungkinan dari solusi lain. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk satwa-satwa endemik Indonesia. Salah satunya yakni gelatik Jawa. Gelatik Jawa atau pada orizivora adalah sejenis burung pengicau berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 15 cm. Perilakunya senang berkelompok dan cepat berpindah-pindah. Pakan utama burung ini adalah bulir padi atau beras, biji-bijian lain, dan buah-buahan. Burung endemik Indonesia ini merupakan salah satu burung yang paling diminati oleh para pemelihara burung. Gelatik Jawa itu sekarang sudah cukup banyak ditemukan di Kalimantan. Sepertinya dia sudah membentuk komunitas alami dia, desa berkembang biak sana. Di Kalimantan, di Lombok, kemudian Sumbawa, terus bahkan sampai Sulawesi, Maluku bahkan sudah ditemukan gelatik Jawa. Saya nggak tahu proses introduksinya seperti apa, tapi kalau dilihat dari catatan di Indonesia, sangat banyak sekali catatan gelatik Jawa di Indonesia, baik lokasinya maupun jumlah individunya. Lumayan mengejutkan ya itu, kayaknya status vulnerable itu perlu dikaji ulang. Mungkin dia sudah waktunya pun diturunkan ke mungkin new threatened atau mungkin is concern, artinya dia sudah aman. Nah kalau dalam konteks perlindungan ya dia masih dilindungi ya. Terus orang tua kita kan bilang, wah kalau gelatik Jawa itu ya hama, di sawah-sawah di mana tuh bawahnya kan dia cepat menurun, sampai kemudian dia dilindungi, kemudian masuk ke red list, data book dan sebagainya. Itu kan berarti indikasi bahwa dia pernah mengalami penurunan drastis, ekstrim gitulah ya, sehingga dia dimasukkan ke red list gitu. Kajian-kajian yang mungkin 10 tahun terakhir kan kita tidak menemukan adanya view ulang dari status itu, apakah dia sudah membaik atau enggak. Kalau saya dari Indonesia ya saya cuma bisa baca data bahwa real time-nya dalam 6 tahun terakhir ini ya ternyata di Indonesia itu banyak lokasinya. Apakah percaratan itu 1 ekor, apakah 2 ekor, apakah sampai 1000. Tapi berdasarkan distribusinya sudah kelihatan bahwa dia sudah mulai membaik. Dia sudah mulai menempati banyak ceruk-ceruk habitat alami dia, kemudian terisi kembali sehingga bisa dipantau oleh pengamat burung. Gelatik itu kan menempati banyak tipe habitat terbuka. Dia menyukai tipe habitat terbuka. Salah satu ada sawah, kebun, dan ketegalan. Mungkin dulu dia sempat hilang, habis itu adalah karena over penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, dia juga salah satu jenis klasik pemelihara burung dan sudah menjadi primadona sejak lama. Sejak lama dia sudah diburu, sudah diperjualbelikan. Nah sekarang kan sudah banyak jenis baru. Nah saya bukan jenis klasik lagi, jenis yang mengada-ngada saja, nggak bisa berkicau tapi tetap aja dipelihara gitu lah. Kalau gelatik Jawa dari dulu memang sudah menjadi primadona memang. Kami mencoba menelusuri pasar hewan untuk mencari tahu informasi jual beli burung gelatik Jawa. Sebagai penjual burung selama 30 tahun. Kalau gelatik itu satu pasangnya 150, kalau gelatik putih 500. Nah, kalau gelatik itu dari sawah, penjaring itu ya dapatnya nggak banyak loh. Paling 5 pasang, 10 pasang gitu ada. Saya ya jualan dok. Biasanya nggak banyak, paling enggak 5 pasang, 2 pasang gitu aja. Lainnya itu nanti diecer. Nah kalau di sini ya penjualannya biasa, burung biasa itu yang bukan dilindungi. Jadi
di sini ya aman-aman aja. Kalau yang dilindungi seperti Muri, kakak tua, video, itu saya nggak berani. Dari hasil penelusuran kami terhadap penjual burung, mereka tidak menyadari bahwa burung yang mereka jual adalah burung dilindungi. Ya kalau itu jelas penegakan hukum yang kurang tegas saja. Itu jelas dari aparat hukum yang sedang main-main, atau saya nggak tahu lah, saya nggak mau bersekutu lah. Tapi yang pasti itu jelas karena penegakan hukum yang sangat lemah, sangat lemah. Karena saya yakin di era informasi seperti ini, semua orang pasti tahu kok penjual burung itu tahu mana burung dilindungi, mana yang enggak. Pemburu juga pasti tahu mana burung dilindungi dan mana yang enggak. Saya yakin informasi itu pasti sudah sampai ke sana. Jadi kalau ada penjual yang masih menjual belikan burung dilindungi, saya yakin mungkin orangnya ndablek mungkin ya, atau mungkin butuh uang banget. Kemudian di waktu kondisi pasar ya seperti itu, demand seperti itu, supply seperti itu, penegakan hukumnya lemah, penertibannya nggak ada lah dan sebagainya. Kami lantas mencoba mengkonfirmasi kepada BKSDA Jawa Timur dan juga pihak pengelola pasar. Secara umum yang selama ini kita datang ke pasar, sebagian besar sudah tahu jenis-jenis satwa yang dilindungi. Tetapi ada juga yang mengaku bahwa mereka tidak tahu. Maka dari situ setiap turun kita melakukan sosialisasi. Sangat penting bagi kami memastikan bahwa mereka paham, mereka tahu jenisnya, dan mereka tahu jika mereka melakukan perdagangan satwa dilindungi ada sanksi hukum yang mereka akan tanggung. Nanti secara spesifik kita nggak mengatur, entah nanti kalau sudah burung ya terserah burung apa. Dan kalau di PD pasar SK perpasarannya seperti itu, terserah nanti jual burung apa. Jadi nggak mengatur secara spesifik burung kakak tua atau apa enggak. Kalau burung ya burung. Selama ini tidak ada kerjasama yang khusus dengan pengelola pasar, tetapi kita sampaikan jenis-jenis satwa dilindungi apa saja dan larangan untuk memelihara, memperdagangkan jenis satwa dilindungi tanpa izin, termasuk burung gelatik. Kita nggak pernah nangani spesifik gelatik, dan biasanya kayak orang Jawa kita mendapat perhatian isi. Bagi kita ya kita nggak ada ini satwa nggak penting dan gitu. Di undang-undang tidak ada pembedaan terkait dengan jenis satwa. Yang ada ini satwa tidak dilindungi dan ini satwa dilindungi. Elang atau parau bengkok atau burung gelatik itu sama, 5 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta. Itu ancamannya. Tidak ada spesifik, misal elang dia akan lebih tinggi atau parau bengkok lebih tinggi, burung gelatik Jawa itu lebih rendah dan sebagainya, karena statusnya sama, dia satwa dilindungi. Pada kenyataannya, penjual tidak mengetahui dan pengelola abai terkait burung-burung apa saja yang dilindungi secara spesifik. Kalau orang sakit kanker kan sudah terlanjur masuk stadium 17 atau berapa gitulah. Mau diobatin juga nggak bisa, mau dianu nggak bisa, tapi yo mati nggak mau gitu. Saya nggak tahu gimana awalnya, tapi itu sudah terlalu berlarut terus. Mungkin awalnya dibiarkan, mungkin awalnya karena masih kasihan, sehingga jumlah penjual gelatik ini menjadi semakin masif gitu ya. Dengan jumlah penjual masif ini ya mungkin orang juga, saya petugas kasihan juga akan mikir-mikir dulu. Saya kalau menertibkan orang segini banyak, nanti saya pulang tinggal nama gitu kan. Saya bisa repot sendiri, urusan dengan penjualnya, urusan dengan temannya penjualnya pasti nggak terima kalau temannya ditertibkan, gitu dirampas gitu kan. Nanti belum preman pasarnya, belum pemilik pengelola pasar, pasti mereka kan bisa menjadi class action gitu kan. Artinya ya saya yakin ini kemudian menjadi terlalu berlarut, dan saya yakin juga KSDA juga mungkin akan agak sedikit malas juga untuk ngurusin burung gelatik. Toh ternyata juga burung gelatik juga
banyak gitu kan, meskipun itu bukan hal dibenarkan. Apabila memang dijumpai, maka kita bisa mengamankan satwa tersebut dan kita proses dengan penegak hukum yang ada untuk proses lebih lanjut. Apakah mereka sudah keluar uang dan sebagainya, itu ya bukan menjadi pertimbangan kita. Tapi jangan jauh-jauh juga, jangan mengesampingkan faktor ekonomi itu. Sanksi monggo, pidana is oke kalau memang itu sudah sangat fatal, tapi kita juga harus berpikir bahwa mereka juga berjualan itu juga untuk menghidupi keluarganya gitu. Artinya solusi apapun itu, bagaimana kita menentukan jual beli burung dilindungi, ya kita harus tetap berpikir bahwa ini adalah masalah ekonomi. Dari satwa kecil endemik Indonesia ini, kita akan diajak untuk melihat bahwa gelatik Jawa adalah sebagian kecil sekali dari hewan-hewan yang diperjualbelikan di pasar. Lalu mari kita lihat bahwa pasar adalah tempat paling dekat dengan masyarakat. Kemudian satu permasalahan akan muncul ketika melihat kondisi kebersihan pasar yang akan membawa kita untuk mengingat kejadian tahun 2020 yang sangat menggemparkan hingga saat ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan vaksin sebanyak 3.806 kasus sehingga meninggal dunia. COVID itu awalnya hanya beredar pada lingkungan hewan saja, tapi kemudian karena dimakan oleh manusia, kemudian bersirkulasi juga di manusia, yang harusnya hanya transmisi dari melalui ke manusia menjadi manusia ke manusia karena sifat virusnya yang terus bermutasi. COVID-19 memberikan dampak luar biasa. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi diliburkan dan dilakukan di rumah. Kemerosotan sektor ekonomi, korban jiwa yang membeludak, dan dampak-dampak luar biasa lainnya. Penyebaran COVID sendiri berasal dari satwa liar. Iya, pasar hewan. Dari sinilah satwa-satwa liar diperjualbelikan. Kondisi kebersihan pun memprihatinkan. Di sini kita akan dibawa untuk mengenal zoonosis yang akan bisa berdampak sama seperti COVID-19. Zoonosis adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh hewan. Bisa karena liurnya, bisa karena kotorannya, bisa karena daging yang tidak dimasak dengan sempurna, virus, bakteri, parasit yang kemudian apabila tidak sengaja termakan atau kontak dengan manusia melalui kulit yang terbuka atau kemudian melalui cairan, kotoran atau urinnya hewan itu kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan itu menyebabkan beberapa penyakit. Tentu saja kotoran-kotoran yang tidak dibersihkan dengan baik atau tidak dijual juga dengan baik itu berpotensi sangat tinggi untuk mencemari hidup manusia, karena kita tahu bahwa kotoran hewan tersebut tidak hanya bakteri saja, tapi mungkin juga virus, kemudian ada parasit, spesies cacing-cacing tertentu yang juga bisa membuat penyakit pada manusia. Kami juga mencoba menanyakan bagaimana pengelola pasar dalam menangani persoalan kebersihan. Ya, kalau pemantauan khusus memang kalau saya share khusus enggak, cuman saya tiap hari turun. Memang kalau ada titik-titik yang kotor memang saya panggil itu cleaning service-nya. Tempat-tempat yang sering kita jumpai misalnya saluran itu ya memang kita sampaikan ke bagian cleaning service itu ya memang itu wajib bersih. Kalau kayak kotoran-kotoran itu memang ya secara umum aja memang ya harus bersih. Seperti ini kotoran kelelawar atau apa kita enggak tahu kalau masalah itu. Memang wajibnya kotoran harus tiap hari itu harus bersih, memang dikerjakan tiap hari itu. Hal-hal seperti ini yang sebaiknya juga diuruskan kembali atau dibuat regulasi lebih pemanfaatan atau bagaimana pengelolaan limbah di pasar hewan. Cuman mungkin pada kenyataannya hal tersebut itu memang sedikit sulit untuk dijalankan dengan baik. Ini ya perlu ditekankan lagi, bekerjasama semua pihak. Sampah kotoran hewannya tidak dibuang di tempat yang semestinya, yang harus itu jauh dari individu yang setelahnya, itu juga bisa mencemari
masih ditarik. Otomatis nanti kalau misalkan di suatu pasar hewan ya, kucing, anjing itu kan sudah lama itu dipelihara oleh manusia, sehingga penyakit-penyakit tertentunya itu sudah jadi diidentifikasi gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau menjual hewan-hewan liar yang dan aneh itu disenangi gitu. Nah, itu jadi lebih bahaya karena kita tidak pernah tahu penyakit yang beredar di lingkungan hewan tersebut apa gitu. Saat ini ternyata nyata alami ya sekitar itu COVID ya, tapi tidak menutup kemungkinan dan solusi yang lain. Gelatik Jawa tidak banyak disoroti seperti burung paru bengkok. Harganya pun tak seberapa dibandingkan dengan satwa dilindungi yang menyita perhatian lebih jika diperjualbelikan. Namun, peraturan tetaplah peraturan, hukum tetaplah hukum. Berangkat dari burung gelatik Jawa, membuka mata kita bahwa masih banyak satwa-satwa liar terutama yang dilindungi yang masih bebas diperjualbelikan, terutama di pasar. Hal inilah yang kemudian akan memberikan dampak luar biasa. Sudah kita rasakan bagaimana COVID merubah banyak hal. Jika dibiarkan, maka akan berpotensi lebih besar dari yang kita bayangkan.